Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran ERP pengadaan dan praktik ERP pengadaan. Ini adalah tutorial pembelajaran untuk praktik ERP pengadaan dengan topik SCM 500 dengan menggunakan aplikasi SAP. Topik kali ini akan membahas tentang automated procurement. Sebagaimana yang telah Anda pelajari di pertemuan teori, topik ini secara jelas akan menghantarkan Anda ke proses pengadaan yang akan dilakukan dengan fungsi otomatis. Dimulai dari aktivitas penentuan kebutuhan atau persyaratan kebutuhan yang direncanakan dengan proses material planning, sampai nanti akhirnya Anda berhasil membuat sebuah purchase requisition dan kemudian dikonversi secara otomatis menjadi sebuah purchase order. Dan untuk resipnya juga akan dilakukan secara otomatis menggunakan evaluated receipt settlement. Pembelajaran ini sudah Anda dapatkan di teori mengenai step by step-nya, dan kali ini kita akan melihat bagaimana proses itu dilakukan secara teknis. Nah, pada pertemuan hari ini topiknya akan dimulai dari kita maintain MRP datanya, kemudian menghasilkan kontrak, source list, kemudian planning run, hingga kita melakukan konversi PR ke dalam PO, dan selanjutnya ditutup dengan aktivitas evaluated receipt settlement, dan nanti barangnya atau pengadaan yang kita lakukan akan otomatis menambah stok di gudang kita, karena receive-nya dilakukan secara otomatis. Nah, kira-kira itu saja gambaran sebelum praktik dimulai, dan ini adalah proses secara utuh untuk automated procurement menggunakan SAP yang disebut dengan MRP. Adanya purchase requisition dikonversi secara otomatis menjadi PO atau automatic PO, kemudian ada proses good receive-nya, lalu ditutup dengan invoice receive menggunakan fitur IRS. Nah, kali ini kita akan fokus ke proses yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu pembuatan MRP datanya. Di mana dalam hal ini, kita akan menghasilkan material planning data yang akan kita maintain di dalam master record. Dan berikutnya adalah source of supply, dalam hal ini kita akan buat kontrak, merujuk ke vendor yang sudah kita pilihkan atau sudah kita tentukan. Dan vendor yang sudah bekerja sama dengan kita atau sudah kita tentukan akan ditampilkan di dalam sebuah source list. Nah, silakan Anda berpindah ke exercise yang sudah tersedia di buku panduan Anda di exercise 22. Dalam hal ini, kita akan memulai pembuatan MRP datanya. Saya akan switch dua layar, satu untuk modulnya dan satu lagi untuk SAP-nya. Nah, kali ini saya kebetulan login menggunakan akun di batch B dengan nama user 17SCM5B-pagar-pagar, dan transaksi Anda bebas menggunakan batch apapun. Ikuti saja apakah user praktik di kelas atau user praktik mandiri. Nah, di sini ada business example yang akan kita kerjakan bersama, di mana kita diminta untuk planningkan satu material yang nanti akan di-set menjadi planning otomatis ke depannya, dan nama dari materialnya itu kalau Anda baca di sini disebut sebagai ball bearing. Ball bearing yang nanti akan diproduksi di plan 1000, kemudian yang akan digunakan untuk keperluan produksi di plan 1000, kemudian nanti kita juga akan menggunakan informasi-informasi yang relevan, yang settingannya semuanya ada di plan 1000. Dengan ketentuan, kita cek material tab-nya apa, industri sektornya apa, dan maintain semua MRP datanya di view MRP 1 dan MRP 2. Jadi yang akan kita beli itu ada sebanyak 300 ya. Dalam hal ini ada fixed size-nya 300 piece, dan reorder point-nya untuk pengadaan di waktu-waktu yang akan datang adalah 100 piece. Nah, mungkin itu saja ketentuannya, detail lain boleh Anda baca di dalam taks, dan kita tinggal mengikuti saja detail-detail yang sudah tertera utuh di dalam tabel tersebut. Oke, mari kita periksa bersama, dimulai dari menampilkan material yang memang sudah tersedia di dalam SAP kita, tapi material tersebut belum di-set untuk keperluan automatic PO atau untuk keperluan MRP data. Jadi mari kita coba dari menu logistics sesuai dengan path menu Anda, kemudian materials management. Lalu di sini karena kita beradanya di keperluan MRP data, tentunya akan menghantarkan kita ke master. Ya, logistics, materials management. Kita ambilnya itu yang material master, lalu di dalamnya ada material, kemudian display,
lalu display current di MM03. MM03 untuk menampilkan material master record di SAP. Material yang akan saya pakai tadi sudah diinfo di awal bahwa di sini saya akan menggunakan data dari TDSM. Nama materialnya kebetulan kodenya adalah TDSM 500D, karena tadi batch saya adalah B, saya tambahkan B. B, kebetulan saya usernya 00, jadi pagar-pagar itu adalah 00. Dengan pilihan view, dia minta tadi di sini saya pakai MRP1 dan MRP2. Tapi karena ini masih display biasa, mungkin kita boleh coba periksa beberapa view ya. Di basic data 1, basic data 2, purchasing, kemudian ada di PO tax, selanjutnya ada di accounting 1, accounting 2, hingga ke plan stock. Boleh di continue untuk melanjutkan, dan plannya boleh kita sesuaikan di plan 1000, itu saja, karena kita tidak perlu memeriksa sampai kepada valuation type, kemudian continue. Dan tadi ada pertanyaan di dalam soal kita, ini MRP type-nya apa ya? Kemudian industri sektornya apa? Kira-kira seperti itu. Itu yang ditanyakan di dalam soal. Jadi kalau misalnya ditanyakan, yang mana material number? Material number-nya adalah yang saya highlight ini. TDSM 500DB pagar-pagar. Kemudian soal berikutnya, view yang sudah di-create by user department ada apa saja di plan 1000. Nah, mungkin saya perbesar bagian ini. Ini semua adalah view yang sudah di-maintain. Tapi tadi yang kita tampilin baru di basic data 1, basic data 2, purchasing, MRP 1, 2, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba pindah ke pertanyaan ketiga. Coba periksa material type dan juga industri sektornya. Nah, di mana ya kira-kira kita boleh menampilkan informasi yang berhubungan dengan tipe material dan sektor apa material yang kita punya ini. Oke, kalau di basic data 1 kurang lebih berhubungan dengan general data. Dan kalau Anda perhatikan di sini ada informasi detail dari materialnya yang sekarang sedang saya tunjuk di tombol information on material. Jadi kalau misalnya Anda klik di sana, ini akan menghantarkan Anda ke informasi basic data 1 yang lebih detail, di mana diketahui di sini bahwa ini adalah industri sektor material mechanical engineering. Seperti Anda ketahui ya, tadi deskripsi materialnya adalah ball bearing. Dan material type-nya adalah sebuah operating supplies. Dan kalau kita periksa lagi, ternyata soal kita ini menanyakan pertanyaan lanjutan. Show the purchasing data for plan 1000 and determine whether the indicator for automatic PO generation is set. Jadi kalau misalnya kamu diminta apakah sudah ke-maintain fitur purchasing atau automatic PO-nya atau tidak, kita bisa pantau semuanya dari sini. Seperti itu. Dan kalau misalnya kamu mau mengecek, boleh melakukan pengecekan satu persatu dari satu menu ke menu yang lain. Jadi ini tinggal di-expand dan berpindah. Seperti itu. Ya, jadi saya ulangi, ini tidak perlu dijelaskan sekali lagi karena dari awal pertemuan di minggu pertama Anda sudah mengenali apa itu informasi yang ada di dalam setiap view untuk sebuah material di SAP. Dan saat ini yang mau kita perhatikan adalah bahwa material TDSM ini akan kita pakai sebagai material yang akan diproses di automatic procurement. Kira-kira seperti itu untuk soal pertama. Kemudian saya akan melanjutkan kembali di soal kedua, di mana kita diminta untuk enhance material with MRP data. Jadi kondisi saat ini adalah material ini belum di-set MRP datanya. Berarti supaya bisa di-set, kita harus masuk kembali ke material tersebut, tapi transaksinya tidak lagi di MM03, melainkan enhance. Berarti kalau enhance itu berada di pengubahan, ya. Di dalam pengubahan sebuah material, kalau di SAP, kalau mau mundur kembali, path menunya masih sama di logistics, materials management, material master, material. Hanya saja kita mengubah, tidak create lagi. Create-nya di sini adalah MM02. MM02 untuk enhance material with MRP data dengan material yang sama, kemudian select view-nya sesuai permintaan, MRP1 dan MRP2. Yang lainnya boleh di-uncheck seperti ini, kemudian continue. Nah, apa yang dia minta di dalam soal kita kali ini, ternyata dia ingin kita melakukan setelan MRP type-nya, reorder point, sampai kepada GR processing time. Kita periksa dulu sudah benar atau tidak.
inputkan plannya di plan 1000, kemudian storage occasion-nya di 0001, yang artinya ini adalah material ledger, dan plan ini adalah plan company kita yang berada di kota Dresden. Kemudian continue. Di sini kita diminta untuk memeriksa di area MRP1, sudah benar tidak ya MRP type-nya itu pakai yang VB. Apa itu VB? VB itu adalah manual reorder point. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di kelas teori, ternyata reorder point di dalam transaksi ERP atau pengadaan itu banyak sekali. Bisa saja kita pakai yang automatic, bisa saja by seasonal MRP atau forecast dan segala macamnya. Tapi karena tadi kita pengennya itu reordernya 100 piece dan fixed size-nya adalah 300, berarti ditentukan secara manual, maka kita pilih yang VB. VB adalah Manual Reorder Point Planning. Jadi kalau misalnya nanti Anda diberikan kasus yang berbeda, tidak menggunakan Manual Reorder Point Planning, silakan MRP type-nya di-change. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk reorder point-nya kita isi dengan angka 100, jadi ini penentu ya. Setiap kali kita belanja nanti reordernya di titik berapa, kemudian MRP controller-nya ada di 0 pagar-pagar. Kalau saya kebetulan nomor usernya 00, maka saya pakai di 0 pagar-pagar. Dan MRP lot size-nya adalah FX. Nah, seperti yang Anda ketahui, lot size itu berhubungan dengan kemampuan kita, kemampuan pengadaan kita atau daya tampung kita. Dan saat ini kita diarahkan untuk menggunakan yang fixed lot size atau FX. Jadi kalau misalnya selain fixed lot size ada apa lagi ya? Ternyata boleh nih pengadaannya itu misalnya yang dynamic atau boleh juga yang fixing dan splitting. Karena kenyataannya di transaksi pengadaan, kadang kita bisa mesen sekali 2 minggu atau mungkin 1 kali sebulan atau lot for lot order quantity tapi di split dan segala macam. Jadi semua status atau pilihan MRP lot size-nya kembali kepada kebutuhan organisasi atau perusahaan Anda. Intinya di kasus kita kali ini kebetulan dipakai yang fixed order quantity. Seperti itu saja. Jadi ini hanya satu case dari sekian banyak case yang bisa kamu kerjakan. Nah, di praktik ini juga kita diminta untuk pindah ke sisi fixed order size-nya. Jadi kalau tadi kita sudah pilih fixed order quantity, bulan ini pesan 300, bulan depan juga 300, maka ini jumlahnya akan selalu sama. Dan kalau misalnya kita ganti, tidak pakai yang fixed order, ya jumlahnya juga akan menyesuaikan. Apakah dia misalnya 3-day lot size, dan segala macam. Seperti itu, dan mari kita pindah ke tab MRP2. Di MRP2 ini berhubungan dengan delivery time, di mana plan-nya itu di set 7 hari. Ini sudah settingan dari material kita sebenarnya, dan GR processing time-nya adalah 1 hari. Kalau kita cek ternyata tidak ada perubahan khusus, karena dari awal ketika pertama sekali kita sudah maintain material ini, sudah beberapa setelan kita aktifkan. Paling tadi hanya ada updatean sedikit kalau misalnya MRP type-nya belum disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk changing material operating supplies kita tadi, dengan nama ball bearing. Jika sudah benar, silakan disimpan untuk melanjutkan. Nah, sampai di sini, dia akan meminta kita untuk memastikan materialnya itu tidak ada di dalam production storage-nya. Gimana ya? Nah, ingat kembali, karena kita tadi pakainya itu di storage material ledger, maka kita masukkanlah di 0001. Seperti itu. Dan kalau kamu sudah berhasil, maka akan muncul pesan material T sekian-sekian, sudah berhasil di enhance atau di change. Kira-kira seperti itu. Nah, itu inti dari poin 1 dan 2 di exercise kita kali ini. Dan ada pertanyaan nih di exercise berikutnya. Would the material TDSM 500D sekian-sekian be considered or planned in the next planning run? Jadi pertanyaannya, material yang tadi itu akan diplanningkan nggak sih? Akan dipakai nggak sih untuk MRP berikutnya? Nah, jawabannya kalau dari buku kita sudah diperjelas ya, bahwa material will be planned in the next planning run karena MRP datanya sudah relevan. Dan sebuah planning file entry was set for that material. Kira-kira seperti itu. Jadi, intinya kalau kita ingin buat automatic procurement, MRP 1-2-nya dan settingan MRP yang relevan di dalamnya harus diaktifkan. Kira-kira seperti itu. Dan selesailah untuk tahapan yang pertama. Untuk lesson summary seharusnya Anda sudah bisa menjelaskan apa itu manual reorder point planning, kemudian seperti apa data-data yang dibutuhkan, seperti apa saja prosedur di dalam lot sizing, dan cek stok saat ini ada berapa banyak. Nah, sekarang mari kita coba periksa stok kita.
Tikut yang sudah familiar sekali bagi kamu bahwa untuk mengecek stok atau kebutuhan, kita boleh masuk ke MD04. Saya tidak pandu lagi untuk tikut itu, karena Anda sudah cukup memahami bagian tersebut. Dengan material yang sama, di TDSM 500 DB pagar-pagar, silahkan di-continue. Oke, kita isikan pelannya benar, karena kalau kita mau cek materialnya berada di pelan mana nih? Sesuai dengan data tadi di pelan 1000. Nah, saat ini stoknya belum ada karena memang PR-nya belum jadi. Kita masih melakukan inputan untuk in-haste material saja. Nah, itu kira-kira inti di exercise kali ini. Kita tinggalkan untuk pembuatan MRP data dari sisi material. Sekarang mari kita cek yang kedua, source of supply atau kontraknya. Nah, saya mungkin akan langsung melompat ke bagian exercise karena teorinya juga sudah saya hantarkan di kelas teori. Sekarang mari kita cek di exercise 23, di mana kita akan maintain kontrak dan source list-nya berbarengan. Dengan catatan dimulai dari mengubah vendor master record-nya. Karena buku kita juga sudah mudah sekali, sudah ada tutorial yang dilengkapi di sana. Tapi kalau bingung membaca, silakan ikuti video ini, karena di sini saya akan pandu dari satu pet menu ke pet menu yang lain. Baik, mari kita coba kembali ke SAP Easy dengan /n. Masih sama dari logistics, kemudian di materials management, purchasing, selanjutnya karena ini berhubungan dengan master data yang kedua, kalau yang tadi adalah material, sekarang dari sisi vendornya. Kita masuk ke vendor, kemudian kita berada di purchasing, dan untuk mengubah, ingat saya ulangi, vendornya sudah ada sebelumnya, kamu sudah pernah kerjakan itu, tapi belum dipakai untuk keperluan automatic PO, automatic procurement. Dan sekarang akan kita pakai, berarti kita nggak perlu buat baru di MK01, kita hanya perlu ubah saja. Tapi kita ubahnya tidak pakai yang plan, kita pakai yang change current saja. MK02 untuk change vendor data. Nah, vendornya disampaikan di sini kita akan pakai TDSK 500C batch pagar-pagar. Jadi, saya coba inputkan vendor saya ya, karena tadi saya batch-nya adalah B. TDSK 500 CB pagar-pagar dengan purchasing organization 1000, dan yang diminta kalau kita melakukan pengaturan di automatic procurement itu adalah sisi purchasing organization datanya. Kenapa? Karena topiknya adalah pengadaan, topiknya adalah purchasing. Dan kali ini kita tidak perlu memikirkan perbaikan data di address, kontrol, contact person, dan segala macam. Kita fokus ke dalam purchasing data. Silakan di-continue untuk melanjutkan. Dan ini yang akan kita aktifkan, indikator ini. Jadi ini semacam kisi-kisi UAS juga bagi kamu, bahwa indikator wajib ketika kita melakukan settingan vendor untuk automatic procurement setelah di bagian tab control data, yaitu GR based invoice verification-nya, kemudian auto evaluation GR settlement delivery-nya, agar nanti kamu ketika sudah kirim PO-nya untuk go receive-nya juga mudah dijalankan dan otomatis nanti akan kebaca di MD04. Seperti itu. Dan satu lagi yang secara default juga sudah di-set menjadi automatic purchase order. Jadi 3 hal ini harus disetel, wajib. GR based invoice verification, auto eval GR settlement delivery, kemudian yang terakhir adalah automatic purchase order. Jika sudah, maka sampai di sini pengaturan untuk vendor sudah dilakukan. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan in-haste untuk material tadi di MM02, dan sekarang juga pengubahan indikator dari sisi purchasing-nya di vendor di MK02. Kira-kira seperti itu. Dan berikut kita pindah ke step selanjutnya. Kalau Anda masih mengingat stepnya, maka kita akan berhubungan dengan pembuatan kontrak dan source list-nya. Nah, mari kita mulai bagaimana cara membuat kontrak. Ini juga sangat mudah, mungkin saya pandu dengan /n untuk kembali ke menu awal. Kita masih berada di logistics, kemudian materials management, lalu purchasing. Karena ini berhubungan dengan kontrak itu adalah bagian dari outline agreement kalau di transaksi ERP, maka kita masuknya itu ke tab kontrak. Tab kontrak, kemudian pilihnya create. Saya ulangi, kontraknya belum ada, jadi kita harus buat baru dari awal, dan untuk pembuatan kontrak adalah ME31K. Silakan di enter atau double klik untuk melanjutkan. Pakai data vendor yang sudah kita in-haste di TDSK 500 CB pagar-pagar, data saya.
sesuaikan dengan nomor user kamu. Dan agreement type itu kita pilihnya yang MK. Saya sudah pernah jelaskan ini di kelas. Kontrak itu kalau di SAP ada dua ya, ada kontrak yang disebut dengan quantity contract, ada juga value contract. Tapi itu semuanya masuk ke dalam kategori agreement. Dan kali ini kita menggunakan quantity contract. Kalau dia quantity contract berarti membaca dari sisi nominal quantity. Ya, dan kodenya adalah MK. Kemudian purchasing organization-nya 1000, purchasing group-nya kita atau unit pengadaannya kita adalah T nomor urut kamu. Kalau saya nomor urut saya 00. Kemudian kita coba edit lagi dari sisi header datanya karena sebuah kontrak punya validity, maka silakan pindah ke header data. Dalam hal ini kalau Anda perhatikan, ini kalau misalnya Anda enter juga dia akan otomatis menghantarkan Anda ke menu header data. Nah, ini wajib ya. Jadi nggak boleh ada kontrak yang tidak punya masa berlaku. Nah, mungkin kita boleh asumsikan kontrak ini akan dimulai deh sebenarnya dari tanggal 1 bulan Mei 2023 lalu. Nggak masalah, karena kita juga boleh setel untuk last month atau masa yang sudah lampau. Dan validity-nya sampai bulan Desember. Mungkin saya coba perbaiki untuk ininya ya. Oke, bulan Desember berarti tanggal 31 Desember 2023. Jadi validity N-nya adalah akhir tahun ini. Dan format ini juga harus matching ya. Kalau ketika Anda melakukan inputan validity seperti ini. Dan ketika Anda enter, sekali lagi SAP senantiasa melakukan validasi, dia senantiasa mengecek, dia akan sampaikan di pesan-pesan yang di bawah, ada warning di sana. Start of validity period is in the past. Ya nggak masalah. Untuk melanjutkan, kalau memang kamu yakin konfirmasi, tekan enter sekali lagi. Dan ini akan menghantarkan kamu ke halaman create kontrak lanjutan. Disinilah kita inputkan material yang tadi. Berarti material kita tadi namanya adalah TDSM 500D pagar-pagar. Dengan kebetulan yang akan kita pesan itu targetnya sebanyak 100.000. Ini banyak banget gitu ya, karena otomatis. Kemudian kita harus inputkan juga kira-kira harganya di perkiraan berapa. Dalam hal ini net price-nya dihitung 10 euro ya, kalau transaksi kita ini satuannya euro. Kalau sudah boleh di enter. Dan ini kayak ada typo sedikit ya, saya typo tadi. Seharusnya TDSM 500 DB, batch-nya saya kurang. Oke, seperti ini. Dan ini akan menghantarkan kamu ke settingan lanjutan, di mana kalau dari awal barang ini ternyata ada pajak, maka kita juga harus inputkan itu di sini. Nah, kebetulan transaksi kita ini ada pajaknya. Pajaknya itu adalah 10%. Kalau pajak di SAP itu kan ada kodenya ya. Ada 01, ada 0O, ada 1I, dan segala macam. Ini semuanya sudah pernah Anda pelajari mulai dari pengantar ERP di semester 2, 3, dan seterusnya. Anda sudah semester 6 saat ini, jadi saya nggak perlu bacain lagi, kita tinggal pilih yang 10% di 1I. Seperti itu. Saya ulangi, di area ini akan menghantarkan kamu ke detail lanjutan bagian GR/ER control, dan Anda mengisikan informasi teksnya di 1i. Kemudian ini yang di bagian kanan, kalau Anda perhatikan sudah dicentang ya, ER-nya, GR base-nya, sampai IRS. Ini adalah settingan yang juga tadi kebaca dari sisi material. Karena Anda sudah memanggil atau memasukkan material TDSM 500DB pagar-pagar di dalam kontrak ini. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah halaman akhir untuk entry kontraknya. Dan jika semuanya sudah cukup benar, ini boleh dilanjutkan. Nah, sampai di sini kalau ada field yang kosong, misalnya untuk info update, nah itu wajib diisi, ya kita tinggal buat saja apakah kontrak ini membaca sampai ke level plan atau tidak, dan seterusnya. Jika iya, maka boleh kita pilih dengan pilihan A, B, atau C. Nah, A itu berarti boleh diupdate dengan atau tanpa plan, B itu with plan, tapi dengan kasus if no plan then, dan yang terakhir adalah no plan requirement. Dan kalau kamu ingat dari awal, kita tadi punya plan, berarti kita akan memilih yang indikator info update A. Kira-kira seperti itu, silakan disimpan untuk melanjutkan. Nah, saat ini saya sudah punya sebuah kontrak dengan nomor under the number 46 sekian-sekian, angka belakangnya adalah 296. Nah, ini adalah kontrak saya yang akan saya konversi menjadi PR. Kira-kira seperti itu inti dari transaksi di poin bagian pembuatan kontrak. Sekarang kita coba lihat step tadi yang ada di dalam materi kita, bahwa source list-nya juga harus di-maintain.
Nah, untuk maintain source list ini juga mudah, sudah pernah kamu pelajari dari sisi teori. Kita masuknya ke logistics, materials management, purchasing. Karena ini masih bagian dari master data, maka aktiflah di master data dan pilih di source list-nya. Oke, kita pilih di source list dan untuk maintain maka tiketnya adalah ME01. Dengan material yang sama, di TDSM 500 dB pagar-pagar, kemudian plannya 1000, lalu continue. Ini juga akan otomatis memanggil data kamu sebelumnya, dan sebenarnya kalau mau cepat ya, tadi kan punya nomor agreement, di sini ada kolom agreement. Supaya tidak isi manual, kita coba tes masukkan nomor kontrak saya sebelumnya. Boleh di-enter sekali. Nah, ini dia akan langsung kasih keterangan. When referencing a contract, enter contract ID. Seperti ini ya. Nah, jadi kontrak ID-nya diisinya di mana? Sebelumnya, kalau Anda perhatikan, area ini kosong. Area ini sangat kosong, jadi kamu akan diminta secara paksa untuk isikan validity period. Jadi, misalnya tadi kalau kamu masih ingat ya, validity period kita itu dari 1 Mei 2023, validnya sampai 31 Desember 2023. Seperti ini, jangan typo juga. Oke, boleh di-enter sekali. Dan kalau Anda inputkan lagi agreement-nya di sini, nomornya, ini dia akan otomatis minta lagi ID dan segala macam. Jadi, better bagi kamu kalau memang ingin buat kontrak, statekan lagi nama vendor yang tadi kamu sudah inputin di awal. Dan kalau kamu masih ingat, vendor kita tadi adalah si TDSK 500C sekian-sekian. Jadi mungkin seperti ini ya. TDSK 500 CB pagar-pagar. Seperti ini ya. Nah, dan dia juga akan minta, biar nggak salah, tetap loh harus diinputin purchasing organization-nya berapa, seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya kita masukkan nomor kontraknya, di sini dia akan minta enter contract ID dan item-item di dalamnya. Nah, item ini juga benar harus kita statekan. Dalam hal ini item yang kita inginkan itu adalah item yang pertama tadi ya, item 10 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, itu untuk si kontrak dan tentunya kita juga harus lakukan setelan. Ini akan otomatis diproses begitu kamu isi itemnya karena bisa aja yang akan kamu otomatiskan tidak hanya satu item. Kalau misalnya di dalam kontrak kita ada lebih dari satu item. Kemudian geser ke kanan ini, di sini juga settingan untuk fix vendornya atau fix source-nya harus dicentang. Dan MRP-nya kita tentukan menjadi MRP 1. MRP 1 itu tadi adalah record yang sudah dibaca berdasarkan MRP sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi boleh diperiksa kembali. Yang diisi di sini adalah validity-nya dari 1 Mei hingga 31 Desember 2023. Kemudian vendornya siapa, dan agreement-nya nomornya nomor berapa. Ini tadi nomor saya, dan itemnya item keberapa dari dalam kontrak. Berarti kalau item ini boleh digeser seperti ini ya. Oke. Dan fix-nya, fix source di sini artinya udah pasti nih vendor ini akan berhubungan dengan kontrak kita dan MRP-nya juga harus diproses. Jika sudah, silahkan di-save. Nah, halaman ini akan menghantarkan kamu ke pesan yang baru, artinya source list sudah di-maintain dengan baik dan benar. Nah, itu adalah akhir dari maintain vendor, source list, dan juga pembuatan kontrak sekaligus yang sudah di-update validity period-nya. Oke, sekarang mari kita proses mulai dari langkah pertama, yaitu pembuatan purchasing dokumen dengan dokumen pertama adalah CPR. Mungkin saya akan langsung maju ya, karena saya akan skip teorinya, kita sudah bahas itu di kelas. Kita pindah ke transaksi di exercise 24. Nah, idealnya tadi kalau kita bertransaksi, baik sekali bagi kita untuk selalu memantau kasus atau sisa stok yang ada saat ini. Berarti di tikot MD04 seperti ini. Untuk material yang sama di plan 1000, seperti ini dia. Saat ini stok saya masih dalam posisi 0. Ya, 0. Inilah MD04 yang diminta di poin 1. Dan kalau ditanya MRP type-nya apa, kuantitinya berapa? Nah, saat ini MRP elemennya adalah stok, available quantity masih 0, dan saat ini MRP type kita itu adalah VB. Jadi benar ya dengan data yang ada di buku kita. Nah, sekarang mari kita coba lanjutkan untuk proses planning run pengadaannya. Nah, yang ini juga saya nggak akan pandu lagi dari pet menu, karena kamu sudah pelajarin itu di minggu lalu juga.
Kita langsung shortcut saja masuk ke MD03. Di MD03 ini adalah proses planning run untuk single item, single levelnya. Jadi kalau tadi kita sudah punya data master untuk si material, kemudian ada si vendor, kontraknya juga sudah jadi. Sekarang kita tinggal eksekusi semuanya agar proses PR-nya bisa dilakukan. Nah, caranya di sini inputkan material yang akan di planning, yang akan diproses, dan plannya plan berapa. Dengan catatan processing key-nya harus jelas. Processing key ini juga sudah pernah kita proses ya, sudah pernah kita info, ada beberapa jenis. Dan kali ini kita pakainya yang net change for total horizon. Perubahannya itu mengikuti total sebelumnya yang ada di data kita. Dan berikutnya kita akan set purchase requisition-nya menjadi 1 saja. Jadi kalau dia 2 itu artinya requisition in opening period. Jadi nanti dibuka di periode baru. Kalau sekarang kita pakai purchase requisition biasa yaitu 1. Dan MRP list-nya juga adalah 1. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini, display the result before you save-nya itu nggak perlu. Dan kalau misalnya kamu pengen langsung lihat hasil dari PR kamu, ini boleh dicentang. Nah, di tempat kita nggak usah, kita boleh continue saja. Saya ulangi, materialnya diinputkan, plannya diinputkan, processing key-nya juga diaktifkan, PR-nya di-set menjadi 1, MRP list-nya juga menjadi 1. Settingan yang lain dibiarkan saja, kemudian continue. Nah, ini dia akan minta nih, cek input parameter. Ada salah nggak ya? Kalau misalnya nggak ada salah, di-enter sekali lagi saja, maka akan ada pesan MRP carry out for bla bla bla. Artinya, planning run sudah berhasil untuk material dengan kode TDSM 500 DB sekian-sekian, di plan 1000, di purchasing organization 1000. Seperti itu. Jadi, dengan cara yang sama, dengan case yang sama, untuk memastikan benar nggak sih planning kita udah kebaca, caranya sama. Silakan buka di MD04, saya buka sesi baru, dengan kondisi yang sama, continue. Yang tadinya hanya ada 1 baris stok, saat ini sudah muncul sebuah PR dengan nomor 00 sekian-sekian. Ini boleh saya salin ya. PR-nya akan saya pakai, saya coba archive dulu, saya simpan dulu. Dan kemudian di sini requirement-nya sebanyak 300. Artinya kita akan segera melakukan konversi PR ke PO sebanyak 300. Dan konversi kamu dari kontrak ke PR sudah berhasil. Itu yang di-request dari poin ketiga. Baik, itu saja dan saatnya kita proses PO-nya. Nah, karena ini berbeda dengan PO standar yang kamu jalankan biasanya dari ME21N, maka kali ini saya pandu dengan pet menu. Jadi, inti dari transaksi kita di minggu ini sebenarnya di tahapan ini. Selama ini main-mainnya itu di ME21N, sekarang nggak lagi. PO-nya otomatis dikonversi dari CPR. Caranya adalah dari menu logistics, ini sama ya pet menunya ya. Materials management, purchasing, kemudian di purchase order, tapi kali ini kita nggak pakai yang ME21N, kita pakainya yang ME59. Perhatikan juga beberapa updatean di dalam modul ya. Kalau di modul tuh sempat pakai tikot ME59N dulunya, tapi kalau sekarang di SAP kita sudah pakai ME59 dengan tikot automatically via purchase requisition. Jadi dia baca konversinya dari PR sebelumnya. Nah, purchasing group-nya sama dong dengan data kamu yang tadi. Vendornya juga sama, karena kamu akan konversi dari data yang sebelumnya juga. Kontraknya kalau mau dikosongkan tidak masalah, karena sebenarnya dia juga akan otomatis baca dari data vendor. Dan tentunya, yang ini menjadi bagian penting. Karena kemarin saya pernah jelaskan di kelas ya, bahwa kalau misalnya ada missing error di dalam satu PR, itu itemnya bisa dimasukkan ke dalam detail log. Nah, kita boleh centang di bagian itu. Kemudian, PR-nya di-set menjadi 2. 1 itu artinya set requisition to close. Kalau 2 itu artinya always. Gitu ya. Jadi, setiap kali kita punya PR, kalau misalnya diproses di sini, dia akan otomatis atau akan selalu melakukan konversi. Seperti itu. Ya. Jadi, ini saja settingan untuk melakukan konversi PR ke PO dan sangat mudah. Isikan purchasing group-nya, isikan vendornya, sudah lengkap semua ya, plannya, dan tentunya kalau butuh log, aktifkan lognya, kalau tidak boleh di-uncheck, seperti itu saja. Tapi bagian requisition itu boleh disesuaikan parameternya sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti itu saja. Kalau sudah, boleh di-execute kembali. Nah, ini adalah halaman yang akhirnya menghantarkan kamu bahwa ternyata
automatic creation of PR-nya sudah oke. Of PO dari PR-nya sudah oke. Jadi sampai di sini yang sudah berhasil mungkin sudah boleh senyum-senyum ya. Karena ini ya satu stepnya sudah selesai dan kita sudah berada di step kedua. Oke, MRP-nya sudah selesai, saat ini PO-nya juga sudah selesai. Tibalah kita di step yang berikutnya, yaitu pembuatan goods receive. Nah, untuk membuktikan benar nggak ya, Miss, PO-nya udah jadi, kebaca nggak di MD04? Caranya sama. /n MD04, kita pantau lagi. Inputin material yang sama, plan yang sama, kemudian continue. Nah, ternyata benar. Yang tadi namanya masih PR, sekarang sudah menjadi purchase order. Dan nomor PO saya, ingat, kalau di SAP PO itu depannya 45, itu semuanya sudah kebaca di sini. Seperti itu. Ya. Jadi transaksi kamu sampai hari ini masih aman, nomornya kebaca semuanya dengan lengkap. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan jangan lupa mention saya di channelnya kita, di channel Microsoft Teams kita. Kalau misalnya ada yang mau didiscuss dengan case-case yang berbeda, silahkan saja. Nah, itu inti dari transaksi sampai ke poin 5. Dan sudah dikasih tahu juga pet menunya, dan karena kamu sudah hafal betul bagian itu, kita nggak perlu lagi buka-buka, bongkar-bongkar lagi. Tapi intinya, halaman di MD04 ini bisa diakses nggak ya, Miss? Ini bisa di-display nggak sih isi PO-nya? Selama ini kan kalau buat PO itu MO21N. Kita lihat area header-nya, item-item detail, dan seterusnya. Bisa, dan halaman ini otomatis mengantarkan kamu ke kode tersebut. Caranya tinggal dipilih elemen details-nya, di sini isinya ada, kemudian di-display kembali. Nah, ini sama persis ya dengan halaman MA21N yang selama ini kamu utak-atik selama beberapa minggu belakangan. Jadi sama persis. Miss, kalau misalnya mau pantau status PO-nya bisa juga. Bisa. Bedanya karena dia otomatis aja, nggak perlu buka MA21N, dia diprosesnya dari tiket yang berbeda. Dan statusnya saat ini ya sama, masih dalam pemesanan karena memang kita belum terima barangnya. Nah, supaya bisa terima barang, pindahlah ke step berikutnya, yaitu proses GR-nya. Seperti itu. Baik, saya rasa Anda cukup mampu untuk mengikuti sampai di tahapan ini, karena sebenarnya ini sudah berulang, hanya saja kali ini kebetulan dibuat menjadi otomatis. Nah, mari kita proses GR-nya, dan kita lanjutkan juga nanti sampai ke step invoice receive-nya dengan fitur IRS. Caranya seperti apa? Balik lagi dong ke tiket yang sudah kamu hafal bolak-balik berkali-kali, yaitu Migo. Go receive di Migo. Jadi saya tidak pandu lagi ke pet menu, silakan saja di enter Migo. Oke, ini tampilan yang sudah sangat familiar sekali bagi kamu. Tadi saya sudah punya nomor PO-nya saya. Ini nomor PO saya 45 sekian-sekian. Saya pastikan saya beradanya saat ini di Go receive ya. Go receive for PO, saya enter di sini PO-nya. Oke. Ingat, sebenarnya movement type kalau di transaksi ERP itu kan ada banyak ya. Tapi karena ini adalah pengadaan, maka movement type-nya harus yang good receive atau tipenya adalah 101. Nah, ketika tadi saya enter nomor PO-nya, dia akan otomatis kebaca nih material sebelumnya. Oke, 300 itu dari settingan kita di material, kemudian quantity in unit entry dan segala macam. Satuannya piece, storage location, dan isian-isian lain yang relevan mungkin ada yang sudah terisi otomatis. Misalnya kalau saya perbesar di sini, mulai dari MRP-nya ya, ada movement type-nya, ini boleh geser ke kanan, satu-satu seperti ini, informasi vendor, dan lain-lainnya. Intinya apa yang sudah kamu maintain di awal sampai ke belakang, itu otomatis terbaca. Seperti itu saja. Baik, sekarang mari kita coba lanjutkan proses konversinya. Berarti nggak ada lagi yang harus saya confirm, semuanya sudah benar. Movement type-nya sudah 101, vendornya sudah si TDS K500, materialnya juga udah sama nih. Ini materialnya namanya tadi adalah TDS M500 D pagar-pagar. Yang mana itu dia otomatis baca dari deskripsi. Jadi kalau misalnya ini mau di double klik, ini dia TDS M500-nya. Jadi menghantarkan kamu lagi ke halaman material. Seperti itu. Nah, supaya menyingkat transaksi, ini tinggal dicentang item oke. Ini inti dari proses Go Receive. Silakan dicentang, sudah. Dan selesailah untuk proses Go Receive-nya. Tapi, jangan sampai lupa, storage location harus di-statekan dulu. Karena kita akan terima barang nanti di mana. Dan itu boleh kamu update di tab Quantity. Berarti dalam hal ini adalah di bagian where ya, where di storage location
0001. Lalu boleh disimpan. Oke, dan muncullah sebuah nomor material dokumen, yaitu 5 sekian-sekian. Jadi nomor material itu pasti muncul setiap kali kita sudah proses GR-nya, seperti itu. Oke, dan itu akhir dari transaksi ini, dan ditutup dengan kita periksa lagi MD04-nya. Oke, apa yang diminta di MD04? Udah bener nggak sih GR-nya diterima? Dan ternyata sudah benar. Kita sudah menerima barang sebanyak 300. Semuanya sudah tersedia di dalam gudang kita. Karena kamu sudah menerima barang dan di dalam transaksi pengadaan, biasanya ini adalah hutang kita, maka kita harus akui receipt-nya. Kita proses invoice-nya, berarti kalau proses invoice, ini mudah banget, saya juga sudah jelaskan di dalam kelas. Tiketnya adalah MRRL. MRRL. Ingat, ini untuk yang Evaluated Receipt Settlement dari SAP. Yang biasanya kamu sering pakai Miro, kali ini bukan pakai Miro, tapi pakainya MRRL. Nah, caranya gampang banget bagian ini. Silakan diisi company code-nya 1000, tanggal GR postingnya boleh sih baca dari kemarin sampai sekarang juga nggak masalah. Kebetulan dalam kasus kita dia mintanya dari kemarin. Nah, saya contohkan aja seperti ini, 28 Juni 2023, dan tanggal saya hari ini bertransaksi adalah 29 Juni 2023. Oke, dan entry-entry yang tentunya relevan adalah vendornya. Nggak mungkin kita mengakui invoice atau receipt, tapi kita nggak tahu nama vendornya siapa. Dan tentunya yang ini test run-nya boleh diaktifkan, karena kita mau benar-benar proses test run-nya. Dengan dokumen selection-nya itu yang di teori juga sudah saya jelaskan bahwa ternyata untuk evaluasi receipt, kita bisa tampilkan per vendor, per PO, per order item, atau bahkan per catatan pengiriman. Kira-kira seperti itu. Dan kali ini kita prosesnya per order item. Jadi mudah sekali. Saya yakin bagian ini kamu sudah saat-saat tinggal lanjut saja. Ya. Nah, kalau misalnya ingin tes, maka dicentang tes run-nya. Tapi kalau misalnya saya sudah yakin nih, Miss, semuanya sudah benar, berarti tinggal di-uncheck saja, di-deselect tes run-nya, kemudian continue untuk proses pengecekan evaluated-nya. Dan ternyata benar. Saya sudah punya sebuah nomor invoice. Oke, ini ya, nomor FI document 51 sekian-sekian. Dan ini adalah nomor saya, yang kalau kamu back kembali, ini akan menghantarkan kamu langsung ke transaksi di invoice status. Jadi kalau misalnya kita periksa nih, gimana ya tampilannya ya? Ini boleh kamu cek di sini. Dari General Ledger View juga boleh, kira-kira seperti ini pencatatannya kalau di accounting. Kemudian kalau misalnya kita periksa lagi dari sisi PO, mungkin boleh saya eksekusi ulang ya. Nah, itu udah nggak boleh lagi. Oke, karena hanya boleh satu kali evaluated receipt settlement. Tapi ketika saya coba tampilin di MIR4, ini kan kalau misalnya kita mau display invoice document ya, saya boleh salin nomor tadi, yang angka 51 sekian-sekian, di display. Oke, mari kita periksa. Ada typo kah? 51 sekian-sekian. Sebentar, mari coba kita MIR 5. Oke, kita isi dulu untuk fiscal year 2023. User saya 17SCM5B00 dan transaksinya IRS. Kita periksa dulu ya. Oke, sorry. Ya, ini dia. Transaksi hari ini nomornya tadi adalah typo ya saya ya. 510560820. Ini ternyata nomornya. Oke, saya typo tadi, salah salin. Oke, saya coba paste dulu, saya simpan di sini. Oke, mari coba kita lihat lagi dari MIR4. Kita display. Ya, benar ya. Ini untuk item yang tadi di PO-nya dengan nomor 390 sama ya. Oke, double klik juga dan ternyata benar. Ini untuk si vendor yang sama dan untuk item yang tadi sudah dibaca 300 quantity, net price-nya 10. Nah, itu saja akhir dari transaksi kamu dengan proses automatic procurement. Semoga bisa diikuti tutorialnya dan silakan dipraktikkan dengan user atau batch Anda masing-masing. Selamat mencoba. Terima kasih semuanya.